Kekerasan seksual di ranah digital yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum. Usia remaja 13 tahun menjadi korban bullying. Kasus dugaan kekerasan di SMK Negeri. Seperti yang sudah kita lihat bersama, bahwasanya kasus-kasus tadi mencerminkan bahwa kita sedang dihadapkan dengan krisis moral yang cukup fatal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mengenai moral dan spiritual. Maka pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai perkembangan moral dan spiritual di dalam perspektif Islam. Di dalam Islam, perkembangan peserta didik tidak hanya dilihat dari pertumbuhan fisik ataupun perkembangan intelektual atau kepintaran. Namun, Islam juga sangat memperhatikan mengenai perkembangan moral dan juga spiritualnya. Adapun perkembangan moral adalah yang berkaitan dengan perilaku, akhlak, dan juga sikap yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan aspek spiritual adalah yang berkaitan dengan keimanan, kesadaran beragama, dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dikarenakan Islam memiliki pandangan bahwasanya manusia memiliki fitrah yang baik sejak lahir. Sehingga pendidikan memiliki peran penting untuk mengarahkan dan juga mengembangkan potensi manusia untuk menjadi pribadi yang beriman dan juga berakhlak mulia. Moral di dalam perspektif Islam sangat identik dengan akhlak, yaitu perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Islam, moral tidak hanya dinilai dari hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sikap seperti jujur, tanggung jawab, menghormati orang tua dan guru, termasuk ke dalam perkembangan moral peserta didik. Perkembangan moral terjadi secara bertahap. Di dalam Islam, perkembangan moral adalah proses pembentukan karakter yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Hadis, melalui tahapan-tahapan tertentu. Proses tersebut bertujuan untuk mencapai akhlakul karimah yang mencakup ketakwaan, kerendah hatian, dan pengendalian nafsu. Yang pertama adalah tahapan anak-anak, yang disebut dasar atau fitrah. Pada tahap ini, moral dibentuk oleh keteladanan orang tua dan pembiasaan perilaku yang baik, seperti sopan, jujur, serta hormat. Tahapan kedua adalah tahapan remaja awal, yaitu tahapan disiplin atau heteronom. Pada tahap ini, moral dibentuk dari otoritas luar, yaitu kepatuhan terhadap aturan moral yang bersumber dari luar, misalnya orang tua atau guru, serta kesadaran akan aturan agama. Pada tahap ini, anak mulai memahami konsep baik atau buruk dari perintah dan larangan di dalam agama. Tahapan terakhir adalah tahapan masa remaja akhir atau dewasa, disebut juga sebagai tahap internal atau otonom. Pada tahap ini, individu mulai menanamkan nilai agama karena kesadaran dalam dirinya. Individu tersebut berbuat baik karena dorongan iman dan ketakwaan yang ada pada dirinya, bukan karena rasa ingin dipuji ataupun rasa takut karena hukuman. Perkembangan spiritual menurut Islam adalah proses tumbuhnya kesadaran beragama dan kedekatan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritual mencakup iman, ibadah, rasa syukur, tawakal, dan kesadaran bahwa manusia hidup sebagai hamba Allah. Adapun tahapan perkembangan spiritual adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa anak-anak. Pada masa ini, anak cenderung meniru perilaku orang tua dan lingkungannya.
Pemahaman agama cenderung masih sederhana dan belum mendalam, dan seringkali anak menerima pembelajaran agama tanpa sering mempertanyakannya. Sebagai contoh, anak ikut puasa Ramadan walaupun belum penuh 1 hari. Tahapan kedua adalah masa remaja. Pada tahap ini, peserta didik mulai berpikir kritis dan mencari makna ajaran agama. Mereka mulai memahami hikmah beribadah, tujuan hidup, serta nilai-nilai keislaman secara lebih rasional. Pada tahap ini, pembinaan spiritual sangat penting agar remaja tidak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Sebagai contoh, seorang siswa menolak ajakan tawuran atau pergaulan bebas karena sadar hal tersebut dilarang oleh agama. Pembahasan kali ini yaitu faktor-faktor yang paling mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk moral dan spiritualitas anak. Dan orang tua menjadi teladan utama dalam perilaku kehidupan beragama. Sebagai contoh, orang tua yang selalu mencontohkan, membiasakan berkata sopan, yang mana nantinya akan ditiru oleh sang anak. Lalu yang kedua adalah faktor sekolah. Sekolah membantu mengembangkan moral dan spiritual di dalam pembelajaran agama, budaya sekolah, keteladanan guru, serta kegiatan keagamaan. Sebagai contoh, anak menjadi terbiasa sholat duha karena di sekolah tersebut menanamkan wajibnya sholat duha sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga adalah faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial, misalnya teman sebaya dan juga masyarakat sekitar, sangat mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual. Lingkungan yang baik dapat membentuk pribadi yang positif, sedangkan lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi perilaku negatif. Sebagai contoh, seorang anak yang berteman dengan anak yang rajin sholat, biasanya akan terbawa rajin sholat juga. Faktor yang keempat adalah faktor hereditas atau fitrah. Di dalam Islam, seseorang memiliki potensi bawaan sejak lahir. Namun, perkembangan peserta didik tetap dipengaruhi oleh lingkungan dan juga pendidikannya. Sebagai contoh, seorang anak yang memiliki sikap lemah lembut sejak kecil menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih penyayang di kehidupan dewasanya karena dididik dengan baik. Adapun tujuan-tujuan perkembangan moral dan spiritual di dalam Islam adalah sebagai berikut. Menjadikan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berakhlak mulia, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab sosial. Yang keempat, mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang buruk. Yang kelima, menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Karena Islam menekankan bahwa kecerdasan intelektual harus diimbangi dengan kecerdasan moral dan spiritual, agar manusia tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam perspektif Islam merupakan proses pembentukan akhlak, keimanan, dan kesadaran beragama secara bertahap. Moral berkaitan dengan perilaku baik sesuai ajaran Islam, sedangkan aspek spiritual adalah kedekatan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dan pendidikan agama. Oleh karena itu, pendidikan Islam bukan hanya berfokus pada perkembangan intelektual, tetapi juga membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan kali ini, yakni perkembangan moral dan spiritual menurut perspektif Islam. Saya harap video kali ini dapat menambah wawasan kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik maupun secara moral dan juga spiritual. Dan sesuai dengan tujuan Islam, yakni menjadikan kita manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Saya Anissa Zahra, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.